Episode ke-324. Ekspresi Little Rulai dan para biksu iblis langsung berubah. Mereka serempak mengulurkan tangan ke arah buku itu. Benda tersebut ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang biksu di pegunungan. Karena tidak mengetahui asal-usul maupun cara menggunakannya, mereka menyerahkannya kepada biara Little Thunderclap. Selama ini mereka hanya tahu bahwa buku itu menyimpan kekuatan luar biasa dan selalu dikelilingi arwah-arwah gentayangan. Sehingga disegel di dalam pagoda. Tak seorang pun menyangka bahwa benda itu ternyata adalah milik Shaman God Kui. Buku kehidupan dan kematian. Saat seorang biksu menyentuhnya, tangannya langsung membusuk hingga menjadi tulang. Ketakutan, ia segera menarik tangannya. Para biksu lain buru-buru menggunakan berbagai seni ilahi untuk menghentikan buku itu, tetapi semuanya gagal. Buku tersebut menembus setiap lapisan pertahanan dan melesat menuju mangkuk sedekah emas. Little Rulai segera mengangkat mangkuk itu sambil membentuk mudra dengan tangan lainnya. 5 jarinya memancarkan cahaya petir dan berubah menjadi penghalang raksasa. Ia berniat menekan Shaman God Kui sebelum keadaan bertambah buruk. Namun, buku kehidupan dan kematian tiba-tiba melayang ke arahnya. Telapak tangan Little Rulai langsung menua dengan cepat. Terkejut, ia melepaskan mangkuk emas itu, sementara buku tersebut terus mengejarnya. Kakak Chu! Kinmu melesat maju. Di udara, jemarinya menari cepat, membentuk deretan ron teleportasi yang bercahaya. Pada saat yang sama, Chu Xinghua juga bergerak. Kecepatannya tidak kalah dari Kinmu. Dari ujung jarinya muncul tulisan-tulisan dewa yang memancarkan kekuatan penyegelan. Meski sama-sama menggunakan rune, teknik keduanya sangat berbeda. 4 langkah kemudian, Kinmu menyelesaikan seni ilahi teleportasi dan langsung membungkus mangkuk sedekah emas. Buku kehidupan dan kematian ikut terseret bersama pusaran teleportasi dan berpindah sejauh puluhan mil. Begitu mangkuk itu muncul kembali, Chu Xinghua segera menempelkan hampir 100 tulisan dewa bertuliskan segel di seluruh permukaannya. Segel-segel itu memutus hubungan antara Shaman God Kui dan mangkuk sedekah emas. Tanpa membuang waktu, Kinmu mengeluarkan kuas, tinta, dan gulungan kosong dari karung Tauti. Dengan sapuan cepat, ia melukiskan angin dan petir, lalu memasukkan mangkuk emas ke dalam lukisan tersebut. Chu Xinghua segera menerima kuas itu. Ia menambahkan tulisan-tulisan dewa penyegel di sekeliling gambar angin dan petir. Setelah itu, Kinmu membubuhkan segel pribadinya di sudut gulungan. Chu Xinghua melakukan hal yang sama. Begitu gulungan ditutup rapat, keduanya akhirnya menghela napas lega. Di kejauhan, kera iblis telah lebih dulu mengambil buku kehidupan dan kematian. Di puncak gunung, Little Rulai dan para biksu hanya bisa saling berpandangan. Tingkat kultivasi Kinmu dan Chu Xinghua memang belum setinggi mereka, tetapi kerjasama keduanya nyaris sempurna. Seorang memindahkan buku kehidupan dan kematian, sementara yang lain menyegel mangkuk emas. Setelah itu Kinmu melukis, Chu Xinghua memperkuat segel, lalu keduanya membubuhkan cap pribadi mereka. Semua dilakukan tanpa jeda, seolah telah berlatih ribuan kali. Orang bermarga Kin, beranikah kau memberitahukan nama aslimu? Teriak Shaman God Kui dari dalam lukisan. Kinmu sama sekali tidak menghiraukannya. Rulai, kemampuan Shaman God Kui sangat berbahaya. Selama mengetahui nama asli seseorang, ia dapat menggunakan kutukan untuk menyerang jiwanya. Karena tidak mengetahui kemampuannya, kalian tadi hampir menjadi korban. Sebaiknya dia segera dimusnahkan agar tidak menimbulkan bencana di kemudian hari. Little Rulai tampak bimbang. Di dalam dirinya terdapat begitu banyak arwah tersiksa. Jika aku mampu membimbing dan membebaskan mereka, pahala yang diperoleh akan jauh lebih besar daripada membunuhnya. Kinmu menghela napas. Sekarang aku benar-benar mengerti perbedaan antara Rulai besar dan Rulai kecil. Little Rulai hanya tersenyum tipis. Sekte Master Kin, kembalikan gulungan itu. Kami akan berusaha mencerahkannya. Kinmu menyerahkan gulungan tersebut tanpa melawan. Chu Xinghua sempat ingin menghentikannya, tetapi Kinmu menggelang pelan. Mereka tidak mungkin keluar dari biara Little Thunderclap sambil membawa Shaman God Kui. Sementara itu, Chu Xinghua meminta kera iblis menyerahkan buku kehidupan dan kematian kepadanya. Begitu memegangnya, ia langsung terkejut.
Benda itu ternyata bukan benar-benar sebuah buku, melainkan hanya selembar lembaran tipis berwarna keperakan seperti logam yang mengilap. Permukaannya kosong tanpa tulisan ataupun gambar, bahkan memantulkan bayangan seperti cermin. Namun saat Chu Xinghua melihat Jing Yan melalui lembaran itu, muncul dua kata di atas kepala wanita tersebut. Jing Yan. Tubuh Chu Xinghua langsung menegang. Ia segera mengarahkan buku itu kepada Qinmu. Sosok Qinmu muncul di balik permukaan lembaran. Tetapi nama yang terlihat bukan Qinmu, melainkan Qin Fengqing, kultus Master Qin. Chu Xinghua segera menyerahkan buku itu. Begitu melihatnya sendiri, jantung Qinmu berdegup kencang. Ia langsung memahami fungsi sebenarnya. Buku kehidupan dan kematian dapat memperlihatkan nama asli setiap makhluk hidup. Nama yang terlihat bukan nama panggilan, melainkan nama sejati yang berkaitan langsung dengan jiwa. Para biksu iblis di Little Thunder Club memang awalnya tidak memiliki nama. Namun setelah memperoleh kecerdasan dan memasuki biara, mereka menerima nama keagamaan. Nama itulah yang kini dianggap sebagai nama sejati mereka oleh buku kehidupan dan kematian. Saat Qinmu mengarahkan buku itu kepada kera iblis, muncul nama Zankung. Ketika diarahkan kepada Little Rulai, nama yang muncul adalah Yuan Ding. Wajah Qinmu berubah muram. Kalau begitu, bukankah Shaman God Kui dapat membunuh siapapun selama mengetahui nama mereka? Bahkan Pamong Shou akan menjadi hampir tak terkalahkan jika memperoleh benda ini. Ia kemudian mengarahkan buku itu kepada naga kilin. Di atas kepalanya muncul dua kata, Longpi. Qinmu tercengang. Selama ini ia tidak pernah tahu bahwa naga kilin ternyata memiliki nama sendiri. Setelah beberapa saat, tatapannya berubah tajam. Benda ini harus dimusnahkan. Ia mencoba merobeknya, tetapi gagal. Chu Xinghua ikut membantu menariknya. Meski menggunakan seluruh tenaga, lembaran itu tetap utuh. Qinmu kemudian menghunus Carefree Sword dan menebaskannya. Namun, tepat sebelum pedang mengenai sasaran, deretan rune misterius muncul di permukaan buku kehidupan dan kematian, menahan serangan tersebut tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Qinmu hanya sempat melihat sekilas rune-rune itu sebelum menghilang. Itu tulisan Yodu. Kulit kepalanya langsung meremang. Carefree Sword adalah pusaka milik Qin Anjan, senjata yang bahkan mampu melukai dewa. Jika pedang itu saja tidak mampu merusak buku kehidupan dan kematian, berarti harta tersebut setidaknya berada pada tingkat yang sama, bahkan mungkin lebih tinggi. Artinya, kekuatan Shaman God Kui mungkin sebanding dengan Qin Anjan, atau bahkan melampauinya. Seorang biksu beralis kuning melangkah maju. Sekte Master Qin. Buku kehidupan dan kematian adalah milik biara Little Thunder Club. Mohon kembalikan. Qinmu tersenyum tipis. Ia diam-diam memasukkan buku itu ke dalam karung tauti dan menyembunyikannya di sarang naga sejati. Jika Shaman God Kui berhasil memanggil kembali buku ini, saat kalian berusaha mencerahkannya, bukankah semuanya akan sia-sia? Lebih baik sementara waktu biarkan aku yang menyimpannya. Little Rulai menatapnya cukup lama sebelum akhirnya mengangguk. Baik, setelah kami berhasil mencerahkan Shaman God Kui, buku itu akan kami ambil kembali. Luar biasa, seru para biksu serempak. Mereka segera menggantung berbagai artefak sihir di sekitar gulungan, memasang lapisan demi lapisan formasi penyegal, lalu mulai melantunkan kitab suci untuk mencoba mencerahkan Shaman God Kui. Chu Xinghua menoleh kepada Qinmu. Haruskah kita pergi? Qinmu menggelang. Belum. Selama Shaman God Kui belum benar-benar ditangani, aku tidak bisa tenang. Kera iblis mengangguk setuju. Chu Xinghua pun mengajak Jing Yan meninggalkan puncak gunung. Namun baru beberapa langkah, Qinmu tiba-tiba berkata santai, aku sudah menyempurnakan bentuk pedang ke-18. Bukankah kau ingin mempelajarinya? Sebagai gantinya, aku ingin mempelajari caramu menggabungkan Divine Treasure 6 arah dan 7 bintang. Chu Xinghua berhenti lalu menoleh sambil tersenyum. Akhirnya kau mengatakannya juga. Kalau kau ingin belajar, aku akan mengajarkannya. Qinmu tersenyum puas. Lalu bagaimana dengan jurus pedangku yang ke-18? Chu Xinghua menggeleng tanpa ragu. Tidak perlu. Ilmu pedangku tidak sehebat itu, dan kekuatan utamaku juga bukan berasal dari pedang. Wajah Qinmu langsung menghitam.